Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji adalah milik Allah, pencipta seluruh makhluk, penguasanya dan pemeliharanya. Dia mendengar apa yang diucapkannya, melihat apa yang diperbuatnya, dan mengetahui apa yang terlintas bahkan tersimpan di dalam hatinya. Hanya kepadanya kita minta pertolongan dalam segala urusan, baik dunia, akhirat maupun agama. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai dan melimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya semua radhiyallahu anhum ajma'in. Pagi hari ini saya hendak mengangkat tema yang terdapat di dalam sebuah kitab yang bernama Mishkat al-Masabih, kitab yang berisikan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan saya ambil pada bab al-waswasah, bab tentang waswasah, waswas, yaitu as-sautul khafi, suara yang samar, tersembunyi, atau hadisun nafs, bisikan jiwa. Boleh juga dibilang suara hati. Kalau kita menggunakan kalimat waswas, biasa dengan terjemah apa? Misal saya katakan, aduh, saya waswas. Apa kira-kira terjemahnya? Khawatir. Khawatir berarti berpikir buruk tentang keburukan yang mungkin terjadi di masa depan. Iya kan? Itu khawatir. Kalau orang Arab menerjemahkan pikiran buruk di masa depan dengan nama hamun atau humum. Ada anak muda mikir jauh ke depan, nanti saya kalau udah tua gimana? Udah pensiun, nggak kerja lagi, nggak punya uang, masih muda, masih dikasih duit sama bapak ibunya, kuliah juga belum lulus, belum bekerja, tapi mikirin jauh sampai dia susah pikiran, mikirin itu. Namanya ham, memikirkan sesuatu yang buruk di masa depan, namanya ham, sampai susah dia. Kalau berpikir buruk tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu, disebutnya gham atau gumum, terletak dalam hati. Kenapa kemarin kok naruh dompet di kantong sebelah kiri, akhirnya pas naik motor jatuh? Jadi mikirin terus ya peristiwa buruk di masa lalu sampai hatinya merasa sedih, namanya gham. Jadi mereka menggunakan istilah yang berbeda tentang kesusahan di dalam pikiran, tentang masa depan dengan ham, dan kesusahan memikirkan masa lalu tersimpan dalam hati, namanya gham. Nah, sedangkan waswasah yang kita seringkali terjemahkan khawatir dengan masa depan, itu mereka terjemahkan dengan waswasah, ya, dengan suara yang tersembunyi. Waswasa as-sautul khafi. Kalau ada kotak berisi perhiasan lalu diguncang, bunyi perhiasannya itu, perhiasannya gak kelihatan tetapi ada suaranya, namanya wiswasul huli di aswatiha. Perhiasan itu mengeluarkan suara dari kotak yang menyimpan. Maka suara di hati, di mana tidak ada orang yang tahu, ya ada suaranya, maka disebut dengan waswasah. Jadi kalau perempuan pakai gelang kaki tetapi kainnya panjang, semestinya kan perhiasan dilihat. Gimana caranya orang biar tahu bahwa kaki ini pakai gelang? Diapain, Pak? Kasih gentar.
dihentak, ya, dikasih sesuatu agar bunyi. Dan orang yang mendengarnya dia cari-cari itu bunyi dari mana? Bunyi dari tempat yang tersembunyi, samar, nggak diketahui, namanya wiswas. Wiswasul huli li aswatiha. Dan ada juga yang mengatakan bahwa waswasa itu adalah habisun nafs, bisikan jiwa atau suara hati. Kalau ditimbang pakai bahasa Quran, polanya itu seperti kita katakan surat Az-Zalzalah atau surat Az-Zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, zilzal, wiswas, zalzalah, waswasa. Itu terjemahnya suara hati. Jadi dalam konteks ini dia belum memiliki sifat. Apakah suara hati itu baik? Apakah bisikan jiwa itu buruk? Belum ada sifatnya. Pokoknya kalau ada suara di dalam hati, ada bisikan di dalam jiwa, itu namanya waswasa. Namun kemudian ketika bisikan itu sering kali berisi keburukan, ketika suara hatinya sering mengajak kepada perkara yang tidak benar, dan itu merupakan sifat khusus daripada setan, maka Allah memberikan setan dengan nama waswas, karena sifatnya yang mengganggu lewat bisikan-bisikan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswas dalam ayat ini siapa? Setan. Karena setan seringkali mengganggu orang lewat bisikan-bisikannya yang buruk. Maka waswas mutlak nama bagi setan. Lalu bagaimana kalau bisikan itu berupa kebaikan? Maka agama ini memberi nama yang lain dengan nama ilham. Ada Pak Ilham di sini? Nah, berarti bisikan yang baik terus. Jadi kata ulama, ya, waswasa itu ma yadharu fil qalbi min al khawatir in kanat tad'u ila razail wal ma'asi yusamma waswasa. Kalau bisikan itu ngajak kepada maksiat, kalau suara hati itu berupa perkara-perkara yang hina dan rendah, maka dia dinamakan waswasa. Wa in kanat tad'u ila al-khasail al-mardiyah wa ta'at yusamma ilhaman. Tetapi kalau suara hati itu mengajak kepada ketaatan, kepada perangai yang baik-baik, maka dia namanya ilham. Ada seorang bapak berumur 60 tahun, tiba-tiba sambil nunggu busway kepikiran di hatinya, nggak berasa dulu nggak begini jalanan, saya udah tua nih, 60 tahun, tapi 60 tahun berlalu nggak pernah saya khatam Quran satu kali pun. Tahun ini Ramadan, kalau sampai ke bulan Ramadan saya mau khatam Quran. Bisikan yang ngajak dia untuk khatam Quran itu waswasah atau ilham? Ilham, karena berupa kebaikan. Tetapi ketika ada seorang lelaki tua, ya, sambil mancing, nunggu ikan ditarik, ya, nunggu umpannya dimakan ikan, hatinya berbisik, aduh mau kawin lagi kayak ini, mau kawin lagi, tetapi saingannya berat. Itu ada Pak Tarman kawin dapat yang muda 3 miliar dia, mas kawinnya pakai cek 3 miliar, saya nggak punya cek 3 miliar. Wah, zina aja lah kalau gitu. Ada bisikan zina, kawin mahal 3 miliar, nggak punya cek, apalagi uang cash kontan. Gimana kalau zina aja paling ratusan ribu, 300, 200. Ada bisikan untuk berzina, itu namanya apa? Waswasa atau ilham?
was-wasan. Jangan dibahasin ilham nanti. Dapat ilham nih, mau kawin lagi, gimana caranya biar mudah. Nah, kalau kita bisa membedakan mana bisikan baik, mana bisikan buruk, itu diantara tanda kita punya iman, itu terang. Kayak lampu berapa watt itu? Terang. Begitulah kata sahabat Nabi di hadapan Rasulullah SAW. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, jaa nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Nabi fasa'aluhu. Datang sekelompok orang dari sahabat-sahabat Rasulullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya kepada beliau, inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi. Sebenarnya ya Rasul, kita ini kok rasa-rasa di hati ini ada sesuatu yang kalau diucapkan dengan mulut berat rasanya, malu untuk mengutarakannya, nggak berani untuk mengucapkannya, saking buruknya bisikan hati atau suara jiwa. Qala, Nabi mengatakan, awaqad wajadtumuhu, ataukah kalian sudah bisa merasakannya? Benar, kalian bisa tahu bahwa bisikan itu ada yang baik, ada yang buruk, sehingga kalian merasa malu untuk mengutarakannya. Kata mereka, nah, iya Rasul, malu kita. Ini suara hati begitu liarnya, begitu bebasnya fantasi itu. Kadang-kadang kita pun mengucapkan, malu diucapkan, jelek, buruk. Tetapi Nabi ketika mendengar jawaban itu mengatakan, zaka sharihul iman. Itulah yang namanya iman yang terang, bisa bedain mana bisikan yang baik, mana bisikan yang buruk. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang imam maju ke mihrab untuk memimpin sholat berjamaah, belum takbir, belum Fatihah, tahu-tahu baca pernah gak dengar begitu? Pernah dengar, pernah melihat. Jadi kita bisa mengerti, oh ini jangan-jangan nih imam nih lagi mengusir was-was, masih lagi mengusir bisikan. Karena bisikan buruk itu bisa jadi bukan hanya datang dan menimpa orang yang lagi mancing, orang yang lagi nunggu busway, bahkan seorang imam yang sudah menuju tempat mihrab, kadang-kadang was-was itu juga datang dan muncul. Maka dia harus tepis, dia harus tolak. Dan di antara penolakan kepada bisikan yang buruk itu yang mengganggu konsentrasi seseorang, salah satunya dengan berlindung kepada Allah, membaca qul a'udzu birabbin nas. Jadi jangan cepat-cepat kita marah, jangan cepat-cepat kita itu jengkel. Apa sih ini imam takbir juga belum, Fatihah juga belum, main baca surat aja. Barangkali kondisi kita berbeda dengan dia. Kita selamat dari was-was, tetapi kadang-kadang was-was datang bukan hanya tempat-tempat yang buruk. Orang lagi di dalam WC, lagi buang air besar, melamun, datang was-was. Kadang-kadang was-was juga datang kepada orang-orang yang sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir bulan September, Jumat terakhir, bulan lalu, seseorang bertanya, Ustaz, saya biasa hadir di pengajian Pak Ustaz setiap subuh. Jadi saya subuh itu programnya, kalau Senin itu ngaji tafsir lewat Zoom meeting. Kalau Rabu ngaji hadis, kalau Jumat ngaji fikih, kalau Selasa dan Kamis itu tahsin, kalau Sabtu dan Ahad offline.
langsung ke tempat yang dituju. Pak Ustadz, saya biasa hadir pengajian lewat Zoom meeting ya, dan saya besok minta Ustadz untuk datang pengajian di tempat saya, sekaligus menjumpai teman saya yang murtad. Temannya murtad. Oh begitu, baik. Masuk ke agama apa dia? Keluar dari Islam, dia masuk ke agama apa, saya tanya. Enggak masuk ke agama apapun. Oh berarti murtadnya bukan karena dakwah misionaris ya. Dia memang ngajinya sama siapa? Kok bisa murtad? Nah begitu. Bukan teman pengajian Pak Ustaz. Sejak kapan dia murtad? Belum lama Pak Ustaz. Sejak dia renovasi rumah. Kok bisa renovasi rumah? Murtad. Sejak ketemu dengan tukang cat, semakin bingung. Renovasi rumah, ketemu tukang cat. Hati-hati lagi renovasi rumah nih. Ada tukang cat nggak di sini? Jadi ketemu dengan tukang cat, entah itu sales catnya, marketing, atau memang tukang cat, saya nggak tahu, nggak bertanya tentang lebih detail. Berarti terjadi obrolan, terjadi komunikasi. Saya pikir hebat juga tukang cat. Nggak butuh dia mimbar khotbah, nggak butuh dia meja mengajar, sambil ngecat atau jual cat pun dia bisa ya membisikkan bisikan yang buruk sehingga orang itu keluar dari agama. Jadi kalau dia keluar dari agama Islam, nggak masuk ke agama apapun, bagaimana macamnya itu? Dia bilang, Bosar, kalau saya sih sama Tuhan masih percaya. Semua nih ada yang ciptain Tuhan. Tapi kalau bicara aturan agama, enggak percaya saya. Agama itu cuma mainan para politikus. Agama itu cuma alat properti bagi orang miskin untuk mengemis. Agama itu hanya jadi alat bagi para penceramah untuk mendulang uang mencari duit. Ternyata bisikan-bisikan ya, yang senantiasa hadir di dalam hatinya itu adalah hal-hal yang buruk tentang pelaku-pelaku agama, bukan agama itu sendiri ya. Saya menduga bukan tukang cat yang telah mengeluarkan dia dari agamanya, tetapi bisikan-bisikan sebelumnya yang tidak pernah dia tolak, tidak pernah dia tepis. Ketika muncul pikiran-pikiran buruk, bisikan-bisikan yang tidak baik tentang oknum-oknum agama, lalu dia anggap agama seperti itu, maka itulah jadi gelap hatinya, imannya tak lagi sharih, tak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dari bisikan. Dan pada waktunya ketemu dengan orang yang sama, klop antara bisikan di dalam hati dengan suara di luar, min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Ternyata yang yuwaswis bukan cuma dari kalangan jin, tetapi juga wan nas, dari kalangan manusia. Bertemulah yang di dalam dengan yang di luar. Terjadilah dia katakan, saya tidak lagi percaya dengan agama, meskipun saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Maka datang saya ngisi pengajian. Selesai isi pengajian, mana orangnya? Saya bilang, enggak ada Pak Ustaz. Dia berangkat pergi pulang kampung untuk menceraikan istrinya. Bisikan yang buruk menyebabkan keburukan-keburukan. Sudahlah dia lepas agamanya, dan sekarang dia mau melepas istrinya, karena istri yang beragama tak akan lepas mengingatkan suami, bang, sholat, bang, puasa. Dan sholat puasa merupakan aturan agama. Nah, orang-orang yang sudah kecewa dengan pelaku-pelaku oknum-oknum beragama yang buruk, akhirnya membawa agama itu kepada suatu keburukan. Dia pun tak mau mengatakan, dan dia pun tidak mau lagi menjalankan aturan puasa ataupun aturan sholat yang 5 waktu. Saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bahayanya was-was jika dia
biarkan tidak ditepis. Makanya Imam An-Nawawi memberikan satu buah pelajaran kepada kita, ya, bahwa bisikan buruk atau waswasah itu kalau tidak langsung ditolak dengan isti'azah, berlindung kepada Allah, kalau dia diiyakan, diterima satu demi satu, dia bisa berubah menjadi keyakinan, akidah yang fasidah atau batilah, atau juga bisa menjadi sebuah niat atau azam yang buruk. Niat yang buruk. Nah, ketika dia menjadi azam atau niat yang buruk, maka dia pun terkena dosa. Dan inilah yang seringkali orang salah paham, bahwa keburukan selama belum diamalkan tidak dicatat sebagai sayyi'ah atau dosa. Betul tidak? Kira-kira hari ini kita seperti itu gak memahaminya. Siapa yang niat sholat tahajud lalu tertidur dan tidak bangun di malam itu untuk tahajud, maka dia dicatat mengerjakan kebaikan. Niat baik, ya, niat tahajud, ya, meskipun tidak dikerjakan dicatat sebagai kebaikan. Kalau dia bangun untuk tahajud terlaksana niatnya, dicatatnya 10 kali. Sedangkan siapa yang niat mencuri malam-malam, kan mau maling rumah ini ya, mau mencuri, tapi nggak terlaksana, apakah dicatat? Enggak kan? Kita bilang enggak kan? Enggak dosa kan? Orang yang mau mencuri lalu dia ketiduran di malam itu enggak mencuri, enggak ada dosa baginya. Kan begitu kita pahami. Kata Imam Nawawi bukan begitu pemahamannya. Dosa itu bukan cuma ada pada amal, dosa juga ada pada niat. Kalau amal mencurinya belum dicatat, betul, karena belum terlaksana. Tetapi niatnya untuk mencuri sudah ada dosanya. Sebagaimana mata ada dosa dengan melihat, kuping ada dosa dengan mendengar, mulut ada dosa dengan berbicara, tangan ada dosa dengan berbuat, kaki ada dosa dengan melangkah, pikiran pun ada dosa dengan sangka buruk. Demikian juga hati ada dosanya dengan niat buruk. Jadi kata Imam Nawawi, maksudnya amal buruk yang belum terlaksana nggak dicatat, tetapi niat buruknya tetap dicatat. Jangankan niat buruk dari amal buruk, niat buruk dari amal baik aja dicatat. Datang orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat, Allah tanya, kamu mati syahid jihad di jalan Allah? Betul, karena apa? Karenamu ya Allah. Kata Allah, bohong, kamu mau disebut pahlawan, amalnya baik, jihad, tapi niatnya buruk, dosa gak? Dosa ternyata. Datang lagi orang yang banyak sedekah, kamu orang ahli sedekah ya? Iya ya Allah. Kenapa kamu sedekah? Karenamu. Bohong, kamu sedekah supaya dibilang dermawan, amalnya baik, niatnya buruk. Ternyata niat buruknya tetap dicatat sebagai keburukan. Kata Allah, bohong kamu, ini disebut pahlawan. Datang juga orang yang membaca Quran, yang belajar agama, kamu qari ya? Kamu pembaca Quran ya? Karena apa kamu membacanya? Karenamu ya Allah. Bohong, kamu itu membacanya supaya dibilang orang alim. Ya ternyata amal baik saja, kalau niatnya buruk ada dosanya kan? Ada. Apalagi amal buruk plus dengan niat buruk, artinya beda. Amal ma amal, niat ma niat. Jadi saudara-saudara, jangan kita menganggap cuma di niat doang gak ada dosanya. Jangan. Kenapa? Karena niat buruk juga ada dosa. Dan kalau dia diterima, dipelihara, hati akan gelap dan lama-lama tidak bisa membedakan mana tali, mana ular, mana pohon berduri, mana pohon berbunga, mana bisikan setan dan mana bisikan malaikat. Karena setan gak akan berhenti, kata Nabi dalam hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, atau hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah juga, qala, dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum. Setan akan mendatangi masing-masing dari kalian. Fayaqulu, lalu dia berkata, man khalaqa kaza wa man khalaqa kaza. Siapa yang ciptakan ini? Siapa yang ciptakan itu? Ini bisikan baik gak Pak kira-kira? Setan nih Pak ngomong di hati kita. Siapa yang ciptakan langit? Siapa yang ciptakan bumi? Jawab. Tolong jawab Pak ya. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Siapa yang ciptakan matahari, bulan dan bintang? Siapa yang ciptakan gunung, laut dan hutan? Siapa yang ciptakan Tuhan? Nah, kejebak gak? Begitu cara setan menjebak, kata Nabi. Awalnya 1-2 pertanyaan masih lurus, 1-2 pertanyaan masih benar. Siapa ciptakan langit? Siapa ciptakan bumi? Allah. Ujung-ujung kata Nabi, setan akan bisikan buruk berupa waswasa. Kalau Allah ciptakan ini dan itu, man khalaqa rabbak. Siapa yang ciptakan Tuhanmu? Inilah orang-orang ateis jatuh. Disinilah orang-orang agnostik jatuh. Dia nyatakan diri keluar dari agama. Kenapa? Jangan-jangan bukan Tuhan yang ciptakan kita, tapi kita lah yang menciptakan konsep tentang Tuhan. Begitu orang ateis berkata. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, fa idza balaghahu, kalau setan udah nyampe ke situ bisikannya, bisikan pertama oke, jawab aja. Man khalaqas samawat, siapa ciptakan langit? Jawab Allah. Kalau setan masih nanya man khalaqal arda, siapa ciptakan bumi? Jawab Allah. Tapi kalau setan udah bisikin pertanyaan man khalaqa rabbak, siapa yang ciptakan Tuhanmu? Kata Nabi, falyasta'iz billah wal yantahi. Cepat berlindung kepada Allah dan hentikan pikiran itu, jangan dijawab. Mungkin gak kita berpikir kayak begitu? Mungkin saja. Karena bisikan itu liar, ya. Fantasi kita itu terlalu bebas. Maka sahabat Nabi, kita merasa berat ya Rasul. Ini di luar kendali. Bisikan itu di luar kendali. Makanya kata Nabi, kalau bisikan yang pertama yang bukan dalam kendalimu, itu dimaafkan. Jadi bisikan ada dua, waswasa ada dua. Ada yang bersifat daruriyatun, ada yang bersifat ikhtiyariyatun, kata Nabi. Bisikan pertama yang kita nggak punya kendali terhadapnya, kata Nabi, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Beliau bersabda, Innallaha ta'ala tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang dibisikkan oleh dirinya di dalam hati selama dia belum mengamalkannya dan belum melontarkannya dalam bentuk ucapan. Karena belum jadi niat. Bisikan pertama belum jadi niat, dimaafin. Tetapi berikutnya kita memilih mau menerima bisikan itu atau mau menolaknya. Nah, kalau diterima jadi dosa, karena jadi azam, menjadi niat, menjadi keyakinan yang batil, yang fasidah, yang rusak, berdosa kita. Oh iya ya, dosa. Dalil yang lain. Di dalam Al-Quran ada ayat berbunyi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita diajarin doa sama Allah supaya minta ampun dari dosa. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa saudara-saudara kami. Apa bentuk dosanya diantaranya? Wala taj'al fi qulubina gil. Jangan biarkan di hati ini ada penyakit yang namanya gil. Apa itu gil? Dendam, ya. Menginginkan keburukan terjadi pada orang lain.
ya, meskipun dia nggak sanggup melakukannya, kan gitu. Yang namanya orang dendam berarti dia nggak sanggup menimpakan keburukan, nggak sanggup mencelakakan orang, tetapi dia simpan keinginan di dalam hati. Nah ternyata gil, menyimpan dendam atau keinginan celaka pada orang lain itu dosa. Tapi maksudnya sama. Apa maksudnya? Oh belum lain. Nanti kita diskusi Pak. Itu dosa. Dan Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min gil. Salah satu yang menghalangi orang masuk surga karena masih ada gil, ada dosa, yaitu ingin keburukan. Orang yang di surga itu hatinya bersih, nggak ada keinginan mencelakakan orang lain. Jadi dalil-dalilnya begitu banyak. Kata Imam Nawawi, ada amal buruk dosa, ada juga niat buruk dosa. Sebagaimana ada husnuzon, sangka yang baik, ada juga suhuzon, sangka yang buruk. Dan Allah katakan sangka buruk itu dosa. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang beriman, jauhi olehmu banyak berprasangka. Sungguh sebagian dari prasangka itu ismun, dosa. Di sini ada sangka baik, di sini ada sangka buruk. Nah yang sangka buruk suuzon kata Allah dosa. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT. Bahkan pensyarah kitab hadis ini menampilkan dalil yang lain, yaitu ketika Allah berfirman dalam surat An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang hatinya merasa senang, ini hati nih, orang-orang yang hatinya merasa senang bahwasanya fitnah keji itu menyebar di kalangan orang-orang beriman. Konteksnya waktu itu istri Nabi Aisyah difitnah berzina, berselingkuh. Ada orang-orang yang menyebarkan fitnah itu, ada juga orang yang diam, mulutnya gak ikut nyebar, tapi dia punya hati seneng kalau fitnah tersebar. Ibarat orang kita bilang, kalau ada orang lain ngapain gua, ada orang lain ngapain gua. Jadi ada orang model-modelnya, ya biar aja orang lain, ngapain gua juga, tapi gua puas juga sih, kan begitu. Ada orang yang hatinya puas dengan fitnah yang menyebar, mencederai kehormatan seorang muslim. Kata Allah apa? Lahum azab. Orang yang hatinya senang fitnah keji menimpa Sayyidah Aisyah, dia dapat azab alim, siksa yang pedih. Nah kalau dapat siksa pedih berarti dosa enggak? Dosa. Nah, jadi sangat kuat dalilnya, sangat banyak dalilnya bahwa niat yang buruk itu pun berdosa. Jadi saudara-saudara, pesan yang saya sampaikan adalah kalau ada bisikan buruk, jangan diiyakan, jangan diterima, tapi cepat-cepat berlindung dengan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia berupa amal-amal yang buruk, dan kalau dia terkait dengan kehormatan Allah, kehormatan Tuhan, sifat-sifat kesempurnaan yang mau dicederai, tambahkan kalimat kata Nabi, wa qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Hadis dari Abu Hurairah disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu yatasaaluna, orang-orang enggak berhenti bertanya satu dengan yang lainnya, hatta yuqala, sampai-sampai ada sebuah pertanyaan yang muncul, hadza khalaqallahu khalqa faman khalaqallah. Kalau Allah ciptakan ini dan itu, lalu siapa yang ciptakan? Allah. Kata Nabi, faman wajada min dzalika syai'a, siapa yang mendapatkan sesuatu bisikan di hatinya tentang itu, falyaqul, maka katakanlah amantu billahi wa rusulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saudara-saudara,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu berlindung dari bisikan tadi? Tadi secara peristiwa orang yang saya ceritain tadi, kenapa bisa begitu? Karena bisikannya tidak ditolak, tidak ditepis, dan dia tidak berlindung kepada Allah. Malah dia mengatakan, iya benar juga. Padahal itu oknum. Bahkan Nabi juga mengingatkan dengan hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma minkum min ahad illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikati." Tak satu pun dari kalian kecuali ada pendamping yang diberikan tugas untuk memberikan bisikan, ada dari kalangan jin, ada dari kalangan malaikat. Mereka berkata, "Wa iyyaka ya Rasulullah." Engkau juga begitu ya Rasul? Beliau menjawab, "Wa iyaya." Saya juga begitu. "Walakinna Allah a'anani alaihi fa aslamu." Tetapi saya ditolong Allah sehingga saya selamat. Fa aslamu. Karena ditolong jadi saya selamat. Jadi kalau kita mau selamat dari bisikan buruk, ngapain? Minta tolong. Nah, gitu. Dan di antara bentuk pertolongan Allah kepada Nabi dalam satu riwayat, jadi yang biasa yang ngebisikin buruk, karena Allah tundukkan dia fa'aslama, dia pun tunduk. Wala ya'muruni illa bi khair. Jadi dia enggak ngebisikin, enggak nyuruh kecuali untuk perkara-perkara yang baik-baik saja. Bapak Ibu, saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hadis yang hendak saya sampaikan di pagi hari ini terkait dengan waswasa, agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan buruk yang bisa kapan saja dia berhembus di dalam hati kita. Salah satunya adalah membaca Qul a'udzu birabbin nas, yang kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Kalimat Qul pada surat An-Nas, katakanlah, ini memberi isyarat bahwa jangan cuma kamu mengucapkan untuk dirimu pribadi, tetapi jadikanlah dia sebagai materi pelajaran yang mesti engkau ajarkan kepada orang lain. Qul, katakanlah, nanti sampaikan kepada orang lain. Bahwa bisikan itu jangan diiyain, tetapi mesti ditolak dengan Qul a'udzu birabbin nas. Dan yang kedua kata Buya Hamka, kalau memang kamu berlindung kepada Allah dari bisikan setan, jangan cuma ngomong doang berlindung, tapi perilakunya niru-niru perbuatan setan. Jadi kalau berlindung kepada Allah dari setan, maka jangan niru perbuatan setan. Di antaranya kata Allah, bahwa minum-minuman khamar, kemudian main judi, ya, kemudian mengundi nasib, itu rijsun min amalis syaitan, itu adalah najis, termasuk perbuatan setan. Jadi jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang itu merupakan karakter atau ciri daripada setan itu sendiri. Itu namanya berlindung yang benar, bukan cuma ngomong tapi praktek. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian apa yang saya mau sampaikan di pagi hari. Semoga bermanfaat dan senantiasa Allah melindungi kita dari bisikan-bisikan buruk sehingga kita selamat menjalani kehidupan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, jika ada soal atau diskusi, saya persilakan. Iya, silakan. Kalau kita banyak niat saja, tanpa realisasi bagaimana? Niat saja tanpa ada Dan sanksinya nggak ada. nggak pernah terrealisasi. Ya, kalau itu kan berarti berpulang kepada kita, tanya, tuh lihat bener apa kagak sih? Lihat bener apa kagak ya? Yang pura-pura doang. Tetapi kalau benar, kalau benar niatnya, ini kan kita tahu nih, kata Nabi, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada realisasi amalnya sendiri. Dua sudut pandangnya. Pertama dari asbabul wurud. Asbabul wurud, jadi orang Yahudi
itu pernah menguasai sebuah sumur, di mana airnya dia jual kepada orang-orang Islam. Gitu. Nah sebelumnya sumur itu ya, juga pengen dikuasai oleh Utsman bin Affan, ya kan? Ya. Jadi orang Islam ingin membeli sumur ya untuk diberikan kepada orang-orang Islam, tapi keduluan sama orang Yahudi. Maka dalam rangka menghibur ya, dan hiburan Nabi ini pasti benar. Kata Nabi, niatmu ingin beli tapi gak kesampaian, dengan realisasi orang Yahudi yang bisa ngebeli secara langsung, itu lebih baik kamu. Jadi niat orang beriman jika dibandingkan dengan amal orang-orang kafir masih baik, masih lebih baik niatnya orang beriman. Saya tanya Bapak nih, kan ada orang non-muslim nih, dia punya rumah makan. Salah satu rumah makan itu dibikin gratis, tahu kan? Ya. Ada tuh pengusaha non-muslim punya rumah makan banyak, sukses, lalu dia buat satu, dia gratisin. Sementara kita yang nggak punya kemampuan cuma niat doang, wah kalau saya kayak dia nih, kalau saya kayak dia nih, saya juga mau nih bikin satu rumah makan gratis. Nah niat kita jika dibandingkan dengan amal non-muslim, kata Nabi, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Jadi amalnya itu bukan ke dia, bukan ke niat dia, yaitu ke amal orang muslim. Satu. Yang kedua, jadi memang benar niat orang beriman lebih baik kadang-kadang daripada realisasinya. Dengan sudut pandang begini, ada orang niat tahajud tapi ketiduran terus, ya kan? Sehingga nggak terlaksana tahajudnya. Bisa jadi itu cara Allah untuk membersihkan dia dari sifat-sifat ujub, sifat-sifat riya, sifat-sifat sum'ah. Yang mana kalau tahajud pakai riya, baik nggak kira-kira? Nggak bagus. Tahajud pakai sum'ah, cerita-cerita setelahnya. Kan kalau berhasil bisa cerita dia, wah tadi malam galau banget saya, nggak bisa tidur, akhirnya tahajud aja 1000 rakaat. Rusak gak tahajudnya dengan cerita gitu? Rusak. Tapi kalau dia niat tahajud ketiduran, cerita gak dia kira-kira? Dia gak bakal cerita. Jadi kenapa dianggap celah, dianggap aib lah, niat-niat doang gak pernah terrealisasi, gak bakal cerita. Jadi kadang-kadang kata ulama, cara Allah memberikan fadl, karunia amal yang baik, justru orang beriman dikasih niatnya doang, ya, nggak sampai terrealisasi kadang-kadang, dalam rangka menjaga dari ujub, riya dan sum'ah gitu. Bahkan kadang-kadang, maaf, yang lebih detail lagi nih, tapi jangan dibawa ke bawah pembawaan yang nggak benar ya. Jatuhnya orang beriman dalam dosa, kadang-kadang memang itu cara Allah untuk membuat dia menjadi orang yang tidak sombong. Karena orang kalau benar terus, baik terus, jadi sombong. Kayak iblis nanti, ana khairum minhu. Maka kadang dibuat jatuh dalam dosa. Astagfirullah, saya mau orang banyak dosanya, saya mau orang gak benar, sehingga dia orang yang tawadu. Maka kata Nabi, kalau kalian baik semua, Allah akan binasakan kalian, dan Allah akan hadirkan orang-orang yang berbuat dosa, lalu Allah berikan taufik dia untuk bertaubat dan beristighfar, lalu Allah berikan pengampunan untuk dirinya. Begitu. Jadi kadang-kadang ya, begitu cara Allah untuk menjaga orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam bishawab. Iya, silakan. Boleh cerita sedikit Pak mengenai Cerita mengenai para sahabat tadi. Iya. Bagaimana dia memelihara ilham terus dalam dunia sehingga dia terpelihara. Katanya selalu berada di masjid. Dan bagaimana dia menghilangkan tadi yang was-was tadi sehingga Islam pada waktu itu percaya Pak. Terdapat 100.000 tabiin seluruh dunia. Ada ilmuwan, ada al-Jabbar sebagainya itu. Tapi sekarang ini Pak, banyak sekolah, pesantren, segalanya. Kok Islam malah terpuruk Pak? Ada apa ini? Tadi ilhamnya banyak, malah was-was terus. Muhammadiyah begini was-was terus. Tidak ada penemu, malah nobelnya orang lain. Lalu sekarang bagaimana kiat-kiat sahabat dahulu
Karya. Ya, bagaimana kiat-kiat para sahabat dahulu sehingga mereka bisa sukses ya. Kalau kita baca Al-Quran, ada satu usaha yang dibuat Nabi untuk membawa mereka kepada peradaban, kesuksesan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Pertama, Nabi mengajak mereka bersama-sama dengan Nabi berdakwah dengan membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu 'alaihim ayati. Yang kedua, wa yuzakkihim, Nabi mentazkiyah mereka. Nabi mensucikan hati mereka. Jadi Nabi itu ngajak mereka dakwah dengan keikhlasan. Ya, jadi Nabi salah satu usahanya adalah gimana umatnya itu senantiasa ikhlas. Ikhlasun niat, memperbaiki dan memurnikan niat. Maka di antara pesan yang terkenal, Nabi bilang kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi yang cerdas, pintar, qadi, seorang hakim. Kata Nabi, ya Mu'adz, akhlisil amal yakfikal qalil. Ikhlaslah dalam beramal, yang sedikit cukup untukmu kalau dia dengan ikhlas. Ternyata Nabi senantiasa mentazkiyah, ngingetin sahabat supaya ikhlas dan ikhlas. Apa yang ikhlas? Upaya menyingkirkan bisikan-bisikan buruk, niat-niat selain karena Allah. Diingat itu, ikhlas dan ikhlas. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ta'lim. Nabi mengajak para sahabat, baik lagi hadar, diam di rumah, atau safar dalam perjalanan, itu senantiasa ngaji Quran, ngaji hadis. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ngaji Quran, ngaji hadis. Jadi insyaallah kalau kita senantiasa hadir pengajian Quran, hadis, dan kita nggak sungkan-sungkan ngajak orang yang lain, Pak hadir hari Minggu di Hakul Yakin, ya, apalagi minggu ke berapa nih? Ketiga hadir ngaji hadis, ngaji Quran, ngaji fikih, misalnya hadir, ya, kita ajak orang dan kita serukan juga supaya ikhlas, ya, datang ikhlas karena jangan nanti ngaji transaksional. Kadang-kadang ada orang ngaji transaksional, Pak. Mau ustadznya mau jawab kadang begitu, ngaji ujung-ujungnya jual buku, ngaji ujung jual minyak wangi, kadang-kadang begitu, transaksional kadang-kadang. Atau yang datang ada mengajar jualan di mana-mana, buat ini dan itu. Jangan ada transaksional dalam dakwah, jangan transaksional dalam taklim. Semua dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, sudah. Siap, Pak Samsul. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.